Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Kamu pernah gak sih berada di situasi yang bikin kamu bingung sendiri? Ada seseorang yang kelihatannya perhatian banget sama kamu, tapi anehnya dia selalu berusaha bersikap seolah gak peduli. Mulutnya itu bilang gak ada apa-apa, tapi sikapnya mungkin dari cara dia melihat kamu, cara dia bersikap di dekat kamu, sampai hal-hal kecil yang dia lakukan buat kamu. Kok kayak bilang sebaliknya ya? Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gitu, bisa jadi kamu lagi berurusan sama si dia yang sebenarnya naksir, tapi gengsinya selangit. Nggak semua orang gampang buat jujur soal perasaannya. Terkadang ada yang takut ditolak, ada yang malu, atau bahkan ngerasa harga dirinya terlalu tinggi buat ngakuin kalau dia jatuh hati duluan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tanda kalau seseorang sebenarnya suka sama kamu, tapi gengsi buat ngakuin duluan. Jadi buat kamu yang lagi penasaran sama sikap gebetan, atau lagi curiga sama teman yang tiba-tiba sering muncul di hidup kamu, simak dan tonton video ini sampai habis ya. Siapa tahu dari tanda-tanda yang bakal kita bahas nanti, kamu bisa makin peka dan tahu dia itu beneran suka atau cuma ngisi waktu luang aja ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, suka ngelucu tapi cuma kalau lagi berdua. Pernah gak sih kamu nemuin seseorang yang tiba-tiba jadi super kocak pas lagi ngobrol cuma berdua, tapi kalau di tengah keramaian, dia langsung berubah jadi pendiam atau minimal ya biasa aja. Nah, ini adalah salah satu tanda paling klasik kalau seseorang sebenarnya suka sama kamu, tapi gengsinya setinggi langit. Coba deh perhatiin, saat lagi ramai-ramai, dia cenderung lebih low-key. Mungkin cuma senyum sedikit atau malah kelihatan cool, tapi begitu suasana tinggal kalian berdua, dia langsung keluarin semua jurusnya, mulai dari jokes yang receh, cerita-cerita lucu yang kadang gak nyambung, tapi bikin kamu ketawa, sampai akting kecil yang gak penting tapi niat banget. Kesan yang muncul, dia pengen bikin kamu ketawa, dan itu bukan hal yang semua orang bisa ataupun mau lakuin. Karena bikin orang ketawa itu perlu effort, dan harus mikir, harus peka, dan harus berani kelihatan konyol. Tapi kenapa cuma pas berdua? Karena dia pengen kelihatan seru di mata kamu, tapi tetap jaga image di depan orang lain. Dia nggak mau teman-temannya tahu kalau dia lagi usaha nyenengin kamu. Jadi semua kelucuan itu disimpan khusus buat momen kalian saja, biar kamu ngerasa spesial. Dan itulah kenapa kalau kamu ngerasa seseorang sering banget bikin kamu ketawa, tapi cuma saat berdua, bisa jadi dia punya rasa, cuma gengsinya besar banget. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sering cari alasan buat ketemu atau chat, tapi pura-pura iseng. Nah, tanda yang satu ini pasti bikin kamu senyum-senyum sendiri kalau pernah ngalamin. Misalnya tiba-tiba ada chat masuk, bunyi notifnya bikin kamu deg-degan, terus kamu lihat isinya kayak gini, kamu lagi di mana? Aku cuma mau ngingetin tugas aja kok. Mungkin kamu berpikir, ini orang beneran niat ngingetin tugas, atau cuma modus buat mulai obrolan. Karena kenyataannya, kalau cuma soal tugas, bisa kan tinggal nulis di grup, atau sekalian broadcast ke teman-teman yang lain. Tapi ini beda, khusus dikirim buat kamu, dengan gaya basa-basi manis, dan sedikit sok cuek. Tipe ini biasanya nggak akan terang-terangan bilang kangen ataupun pengen ketemu, tapi dia akan selalu punya cara buat muncul di hidup kamu, entah itu lewat chat, komentar random di story, atau tiba-tiba nongol di tempat yang kebetulan kamu datangi. Yang ketiga, nggak pernah bilang suka, tapi marah kalau kamu mau dekat sama orang lain. Nah, ini nih yang paling drama, tapi juga paling sering kejadian. Nggak pernah ngaku suka, tapi posesif setengah mati. Kamu pernah ngalamin situasi kayak gini nggak? Kamu lagi dekat ataupun sekedar ngobrol sama orang lain, tiba-tiba si dia berubah sikap. Yang biasanya heboh dan rame ngajak ngobrol, sekarang jadi super dingin. Balas chatnya jadi satu kata doang, ketemu pun ekspresinya datar, kayak lagi kesel, tapi nggak bilang itu kesel. Misalnya pas kamu tanya, kamu kenapa? Jawabannya mungkin nggak apa-apa kok, biasa aja. Tapi dari nada suaranya, dari cara dia menjawab, dari aura-aura suramnya, kamu tahu banget ini orang lagi ngambek. Dan kalau kamu terusin dekat sama orang lain, dia makin ngejauh. Kadang diem, kadang malah update story galau yang gak nyebut nama, tapi jelas banget itu tentang kamu.
Padahal dia nggak pernah bilang suka, nggak pernah bilang ngajak serius, nggak pernah nyatain perasaan juga. Tapi begitu kamu meleng sedikit aja ke arah orang lain, langsung kayak orang yang patah hati. Dan akhirnya marah dalam diam, sakit hati dalam senyap. Dan kalau kamu nemu tipe yang kayak gini, kemungkinan besar dia emang punya rasa, tapi gengsi, ego, ataupun takut ditolak bikin dia milih diem, tapi berharap kamu peka. Yang keempat, perhatiin tapi sembunyi-sembunyi. Tanda keempat ini cocok banget buat kamu yang pernah ngerasa diperhatiin, tapi nggak pernah bisa nangkep basah siapa pelakunya. Misalnya contohnya gini, kamu lagi sakit, lagi nggak enak badan, terus tiba-tiba ada yang naruh obat di meja kamu, atau ngirimin vitamin lewat teman, tapi nggak ada catatan, nggak ada ucapan get well soon, dan pastinya nggak ada yang ngaku. Atau kamu lagi cerita di grup soal lagi stres, lagi sedih, atau habis ngalamin hari yang begitu berat, nggak ada yang langsung komen, tapi tiba-tiba kamu dapat DM dari seseorang, isinya kayak gini, semangat ya, kamu kuat kok. Pendek, simple, tapi kena banget. Dan yang menarik, dia ngasih kamu support tanpa terlihat terlalu hadir di depan orang lain. Nggak pengen dipuji, nggak pengen kelihatan peduli banget, tapi selalu muncul di saat yang tepat. Jadi kalau kamu pernah ngerasa diperhatiin di balik layar, ada yang selalu support tapi nggak pernah menampakkan diri sepenuhnya, besar kemungkinan dia punya rasa, tapi gengsinya ngajak kerjasama buat tetap sembunyi. Yang kelima dan terakhir, bilangnya nggak suka drama, tapi stalking story kamu terus. Nah, ini dia tanda kelima yang sering bikin senyum-senyum sendiri, tapi juga bingung banget. Dia selalu bilang hal-hal kayak gini, aku mah gak suka drama, aku orangnya cuek aja kok, ngapain juga stalking-stalking, buang-buang waktu banget. Tapi kenyataannya, story kamu gak pernah luput dari dia. Setiap kali kamu upload sesuatu, nama dia selalu nongkrong di deretan paling yang atas view. Kadang bahkan jadi yang pertama banget nonton, padahal kamu baru post 3 menit yang lalu. Dan yang lebih lucu lagi, dia juga tiba-tiba upload story pas kamu lagi online. Entah itu story random, quotes galau, selfie sepintas, atau bahkan cuma foto langit. Yang penting ada, yang penting muncul, karena siapa tahu kamu lihat dan balas. Padahal kalau dia ditanya langsung, dia bakal bilang, emang iya aku nonton story kamu terus, nggak sadar loh, tapi statistik nggak bisa berbohong. Ini adalah bentuk kode halus, sampai harus diterjemahin pakai insting. Dia pengen kamu notice, pengen kamu sadar kalau dia masih ada, dan ngikutin kamu dari jarak yang jauh. Tapi ya itu tadi, gengsinya setinggi langit. Dan percaya deh, kalau seseorang benar-benar nggak peduli, dia nggak akan sesering itu lihat story kamu, nggak akan update pas kamu online aja, dan nggak akan muncul terus di notifikasi kamu, bahkan saat dia nggak ngomong apa-apa. Jadi kalau kamu ngerasa dia selalu ada di setiap story, tapi nggak pernah DM, nggak pernah komen, dan sok-sokan biasa aja, besar kemungkinan dia lagi ngasih sinyal, aku suka kamu, tapi biar kamu yang peka duluan. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda kalau seseorang sebenarnya suka sama kamu, tapi gengsi buat ngakuin. Gengsi ini emang kadang jadi tembok paling tinggi dalam urusan perasaan. Padahal kalau dipikir-pikir, ngaku suka itu nggak bikin harga diri jatuh kok. Justru keberanian jujur itu yang nilainya mahal. Tapi ya begitulah, nggak semua orang siap buka kartunya. Kadang rasa itu disimpan diam-diam, disampaikan lewat perhatian kecil, atau bahkan disembunyikan di balik sikap sok cueknya. Jadi kalau kamu ngerasa ada seseorang yang punya tanda-tanda kayak tadi, mungkin udah saatnya kamu lebih peka kembali. Siapa tahu, cinta yang kamu cari ternyata udah ada di sekitar kamu. Cuma belum berani bilang secara langsung. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.